Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadatul Fatah dengan nomor BP 334. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama mengenai akal sebagai anugerah terbesar dan juga makna berpikir. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui, manusia merupakan makhluk yang sempurna, yang memiliki akal, nafsu, dan juga budi pekerti. Itulah yang membedakan kita dengan makhluk yang lainnya. Manusia juga disebut sebagai makhluk sosial, di mana tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, Tuhan memberikan kita akal yang melekat pada fungsi otak kita, sebab otak kita memiliki keistimewaan untuk mengaitkan fakta yang terdapat pada indera dengan informasi. Berbeda halnya dengan hewan yang tidak memiliki kemampuan tersebut. Hal lain yang mempertegas manusia adalah makhluk yang berakal adalah kemampuannya untuk melahirkan budaya serta kreativitasnya dalam mengembangkan teknologi. Sebab proses melahirkan budaya dan kreativitas itu merupakan hasil kinerja akal. Menurut Endang Saifuddin Ansori, manusia adalah makhluk yang berpikir. Berpikir artinya bertanya. Bertanya artinya mencari jawaban. Mencari jawaban artinya mencari kebenaran. Sehingga manusia disebut sebagai makhluk pencari. Ini juga menunjukkan esensi daripada akal itu sendiri. Orang yang menggunakan akalnya pada dasarnya adalah orang yang mampu mengikat hawa nafsunya, sehingga ia tidak membiarkan hawa nafsunya menguasai dirinya, dan ia akan dapat mudah mengendalikan dirinya sendiri, juga memahami kebenaran, karena orang yang dikuasai oleh hawa nafsu. Yang kedua adalah makna berpikir. Nah, seperti yang kita tahu, berpikir merupakan ciri penting yang membedakan kita dengan hewan. Dalam perjalanan hidup kita pastinya akan selalu dihadapi oleh berbagai masalah. Nah, disitulah fungsi berpikir itu penting, di mana berpikir untuk memecahkan suatu masalah dan juga untuk menghasilkan sesuatu yang baru ini merupakan kegiatan yang kompleks dan saling berhubungan. Nah, jika dapat kita telaah, salah satu fungsi berpikir adalah untuk memecahkan masalah ataupun persoalan. Para ahli sebenarnya telah mencoba untuk mendefinisikan makna berpikir dengan rumusannya sendiri. Misalnya, Plato yang berpendapat bahwa berpikir adalah berbicara dalam hati. Lain halnya dengan Floyd L. Roots dalam bukunya Psychology and Life yang mengungkapkan bahwa berpikir merupakan unsur-unsur dari lingkungan yang menggunakan simbol-simbol. Nah, tapi dapat ditarik kesimpulan bahwa pada intinya yang jelas kegiatan berpikir ini tampaknya tidak dapat dipisahkan dari fungsi akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Abdillah, BP saya 3008. Di sini saya akan menjelaskan tentang model berpikir. Model-model berpikir banyak sekali macamnya. Banyak para ahli yang mengutarakan penjelasannya, pendapat mereka. Ini akan dijelaskan model-model berpikir, yaitu yang pertama adalah berpikir alamiah. Adalah pola penalaran yang berdasarkan kebiasaan sehari-hari dari pengaruh alam sekelilingnya. Misal, penalaran tentang panasnya api yang dapat membakar jika dikenakan kayu, pasti kayu tersebut akan terbakar, gitu. Yang kedua ada berpikir ilmiah. Adalah pola penalaran berdasarkan sarana tertentu secara teratur dan cermat. Misal, dua hal yang bertentangan penuh tidak dapat sebagai sifat hal tertentu pada saat yang sama dalam satu kesatuan, begitu. Yang ketiga ada berpikir autistik. Contoh berpikir autistik antara lain adalah menghayal, fantasi, Dengan berpikir autistik, seseorang melarikan diri dari kenyataan dan melihat hidup sebagai gambar-gambar fantastis, begitu. Yang keempat ada berpikir realistik. Berpikir dalam rangka menyesuaikan diri dengan dunia nyata biasanya disebut dengan nalar. Floyd L. Roots menyebutkan ada 3 macam berpikir realistik, antara lain. Yang pertama ada berpikir deduktif. Deduktif adalah sifat dedukasi yang berasal dari kata Latin deducere. Dengan begitu, kata deduksi yang diturunkan dari kata tersebut memiliki arti mengantar dari sebuah hal ke hal lainnya, sebagai sebuah istilah penalaran. Deduksi adalah proses berpikir atau penalaran yang bertolak dari preposisi yang sebelumnya sudah ada menuju ke preposisi baru yang akhirnya membentuk sebuah kesimpulan. Reasoning yang deduktif bersumber dari pandangan umum atau general conclusion dan sumber filsafat berpikir atau filosofi
thinking seperti yang berasal dari Plato dan juga Aristoteles begitu. Yang kedua ada berpikir induktif. Induktif memiliki arti bersifat induksi, sedangkan induksi merupakan proses berpikir yang bertolak dari suatu atau sejumlah fenomena individual untuk menurunkan sebuah kesimpulan atau berinferensi. Berpikir induktif atau induktif thinking merupakan penarikan sebuah kesimpulan umum dari beberapa kejadian atau di sekelilingnya, yang juga membutuhkan dasarnya ialah observasi dan juga proses pemikiran yang sintesis. Yang ketiga ada berpikir evaluatif. Berpikir evaluatif merupakan cara berpikir kritis, menilai antara baik dan buruknya, tepat atau tidak sebuah gagasan. Dalam berpikir evaluatif ini, seseorang individu bisa menambah atau mengurangi sebuah gagasan dan menilai dasar kriteria tertentu. Mungkin itu saja yang saya jelaskan. Mohon maaf atau ada kurang atau lebihnya atau sangkaan. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dufira Sabila, BP 1910863018, akan menjelaskan tentang perkembangan pola pikir manusia. Nah, pola pikir manusia ini berkembang dari zaman ke zaman. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu adanya rasa ingin tahu. Dalam hal ini, segala pengetahuan itu bermula dari rasa ingin tahu manusia. Entah itu tentang lingkungannya, matahari, bumi, bulan, ataupun tentang diri manusia itu sendiri. Nah, rasa ingin tahu ini termasuk ke dalam salah satu ciri khas unik manusia. Faktor yang kedua yaitu mitos. Manusia itu berusaha memenuhi kebutuhan non-fisiknya atau kebutuhan alam pemikirannya. Nah, rasa ingin tahu tidak bisa tercukupi hanya dengan pengalaman dan pengamatannya saja, sehingga manusia menerka-nerka jawaban atas apa yang dipikirkannya. Mitos timbul karena penerkaan jawaban itu. Misalnya, pada zaman dahulu, manusia itu bingung kenapa gunung bisa meletus, dan mereka menerka-nerka jawabannya bahwa si penghuni gunung itu sedang marah. Hal-hal inilah yang menyebabkan munculnya mitos. Selanjutnya kita masuk pada tahapan pemikiran manusia. Nah, tahapan pemikiran manusia ini ada 5 tahap. Tahapan pertama yang bernama antroposentris. Berasal dari 2 kata, yang pertama yaitu anthropos yang artinya manusia, yang kedua itu sentrum yang artinya pusat. Sehingga antroposentris ini beranggapan bahwa manusia adalah pusat dari alam semesta. Nah, dalam tahapan ini manusia itu ingin mengetahui tentang dirinya. Nah, tahapan yang kedua yaitu tahapan geosentris. Berasal dari kata geo yang artinya bumi. Sehingga pada tahapan ini beranggapan bahwa bumi adalah pusat dari alam semesta. Nah, pada abad ke-6 sebelum Masehi ada anggapan bahwa seluruh benda langit mengelilingi bumi. Nah, pada tahapan ini juga muncul beberapa ahli seperti Pythagoras yang terkenal dengan segitiga siku-siku. Dia juga beranggapan bahwa bumi itu bulat dan berputar. Nah, tahapan ketiga yaitu tahapan heliosentris. Berasal dari kata helios yang artinya matahari, yang mana tahapan ini beranggapan bahwa matahari adalah pusat dari alam semesta. Hal ini merupakan pemikiran baru karena berkembangnya alat pengamat bintang yang disebut teleskop dan juga berkembangnya pemikiran manusia dari tahun 1500 sampai tahun 1600. Tahapan yang keempat yaitu galaktosentris. Berasal dari kata galaksi yang artinya kumpulan jutaan bintang. Sehingga tahapan ini beranggapan bahwa galaksi adalah pusat dari alam semesta. Paham ini berkembang sejak tahun 1920 semenjak Amerika Serikat berhasil membuat teleskop raksasa, sehingga informasi tentang galaksi makin jelas diketahui oleh orang. Tahapan kelima yaitu asentris. Ada kata a sebelum kata sentris, artinya adalah tidak. Sehingga pada tahapan ini beranggapan bahwa tidak perlu adanya lagi pusat-pusatan dalam alam semesta. Semuanya beredar dalam konstelasi ilmiah.
Nah, dengan adanya pemahaman ini, manusia semakin kecil jika dihadapkan pada alam semesta yang tak terbatas ukurannya. Sehingga, secara agama, semuanya dikembalikan kepada Tuhan sebagai Sang Pencipta. Nah, demikianlah pemaparan saya tentang pola perkembangan pemikiran manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Astipatiwi dengan nomor BP 1910861026. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai berpikir dalam perspektif Islam. Bagian yang pertama adalah pengertian akal dari sisi etimologi dan terminologi. Secara etimologi, akal berarti mencegah atau melarang. Mencegah di sini artinya ketika seseorang memiliki akal yang lurus, maka hal itu dapat mencegah ia dari kekeliruan dalam berpikir. Yang kedua adalah dari sisi terminologi. Dari sisi terminologi, akal merupakan komponen utama yang harus dimiliki oleh seseorang ketika ia ingin mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Karena melalui akal yang lurus, maka ia dapat berpikir untuk memahami berbagai ilmu yang ada. Sebagai susunan kata akal di dalam Al-Quran, maka penggunaan kata akal ini dapat ditujukan untuk beberapa hal. Pertama adalah untuk memahami dalil-dalil dasar keimanan. Yang kedua adalah pemahaman terhadap alam semesta serta sunatullah. Yang ketiga adalah memahami peringatan dan wahyu Allah. Yang keempat adalah memahami sejarah keberadaan umat manusia. Yang kelima adalah untuk memahami hukum-hukum yang berkaitan dengan moral. Yang terakhir adalah pemahaman terkait ibadah, contohnya sholat. Di dalam Al-Quran juga sudah terdapat kata yang menunjukkan sifat berpikir bagi seorang manusia muslim, yakni dalam kata ulu al-albab atau artinya orang-orang yang berpikiran. Sebagaimana yang terdapat di dalam Quran Surah Ali Imran ayat 190 yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Seperti yang kita ketahui bahwa Islam pada awalnya hanyalah sebuah agama yang berada di kota Mekah. Namun, seiring perkembangannya, Islam berubah menjadi sebuah budaya dan negara yang besar di kota Madinah. Maka hal ini tidak dapat dilepaskan dari akal dan proses berpikir yang dilakukan oleh para ulama dan cendekiawan pada masanya untuk terus melakukan perubahan-perubahan dan memahami berbagai ilmu yang terdapat di dalam Al-Quran. Sehingga akhirnya peradaban Islam pun maju. Sehingga kita dapat memahami bahwa akal di dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat tinggi karena dengan akal yang lurus seseorang dapat mempelajari berbagai ilmu, baik ilmu duniawi maupun ilmu agama. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.